Ibu pernah juga menangani kasus di Nusa Kambangan, Ibu? Ya pertama dulu yang Imam Samudra, yang Dali Nine, terus tersangka-tersangka narkoba, terus Freddy Budiman, gitu kan. Ya semua prosesnya sama sih, tapi yang paling saya ingat awal itu yang 2009 ya, yang dieksekusi itu ya, teroris itu. Itu benar nggak sih, Bu? Saya pernah dengar gitu ya. Jadi misalnya ada berapa orang siap untuk nembak gitu, tapi ternyata yang megang peluru tuh hanya satu aja gitu. Dan mereka nggak ada yang tahu. Memang nggak ada tahu sih, mereka masuk, nggak langsung ngambil senjata, terus nunggu aba-aba langsung tembak. Jadi senjatanya udah disiapkan di situ dan tim penembak nggak tahu. Kapal tenggelam di perairan Jawa yang diduga korbannya ratusan yang akan mengungsi di Christmas Island. Itu kapal tenggelamnya kenapa ya, Bu? Kebanyakan penumpang. Overload. Dan mereka kan pengungsi yang mau pindah ke Christmas Island, dan jenazah-jenazah itu ternyata, Mas Fajar, mereka tuh bawa dolar di tubuhnya. Ada yang juga lagi pelukan sama anaknya. Itu anaknya juga ada uangnya. Diplastikin di lakban di tubuhnya, uang-uangnya. Dalam sebuah penelitian antropologi, hantu itu seakan-akan muncul jadi tokoh pemeran utama ketika ada peristiwa kelam atau sebuah peristiwa yang keadilannya itu masih belum terselesaikan atas kematiannya. Nah, disitulah biasanya kisah-kisah hantu muncul. Relate dengan penelitian itu, sekarang datang narasumber yang mungkin kalian tunggu-tunggu, seorang dokter forensik senior dan juga jenderal nih beliau nih, langsung aja kita sapa. Halo Bu Hastri. Halo juga. Makasih udah datang ke RJ lagi ya Bu. Sama-sama, diundang lagi. Kemarin saya lihat buku Ibu baru jadi ya Bu? Iya, awal tahun ini, 2026. Ketika jenazah berbicara kalau nggak salah ya Bu? Depannya autopsi. Cerita saya kejadian-kejadian besar, ada kita spill di situ, sama saya dari SMA, terus saya kenapa bisa jadi dokter forensik gitu, dan pengalaman apa yang saya alami ada di situ. Ya mungkin siapa yang pengen jadi dokter forensik bisa baca buku itu mungkin ya Bu? Bisa. Biar tambah banyak. Kan menceritakan pengalaman gitu ya. Dan saya sempat lihat itu Bu, gelar Ibu ternyata banyak banget ya Bu. Ada dokter, sampai di belakangnya itu juga banyak ya. Itu gelar apa aja ya Bu? Yang dokter itu kan S3 dari UNER. Kalau dokter kan waktu lulus dokter umum pertama. Terus waktu yang DFM itu kan diplom forensik medicine waktu di Belanda, kursus. Kalau SPFM sekarang tambah M, spesialis forensik medical legal, itu spesialis. Luar biasa. Ada lagi yang diincer Bu? Lagi kuliah lagi, Mang. Kuliah lagi? Iya. Ngambil apa Bu? S3 juga. Oke. Hukum. Luar biasa. Tapi saya penasaran deh Bu, kan nih udah 25 tahun jadi dokter forensik gitu. Apa sih yang dirasakan sama Ibu ketika melihat jenazah di ruang otopsi sampai sekarang gitu? Kalau saya sih dari dulu pertama melihat ya, mungkin jenazah di TKP, kadang di kamar jenazah ya, sama sih, saya merasa ini ada seorang manusia meninggal dunia dan saya harus segera memeriksa dan mengetahui penyebab kematiannya. Sama dengan dokter yang lain, mungkin spesialis jantung pengen tahu bener nggak nih sakit jantung gitu kan, sakit dokter penyakit dalam, bener nggak ini ada diagnosa ke diabetes atau ke penyakit lainnya. Jadi seperti itu. Jadi pikirannya saya tuh selalu, ini kira-kira apa ya sebab kematiannya. Masih ingat nggak Bu, jenazah pertama kali banget deh Bu, yang Ibu temuin tuh jenazah siapa Bu?
pertama kali banget ya dulu waktu saya koas ya, belum dokter umum, itu rame-rame sih, saya agak nggak. Kadaver, Bu? Kadaver ya, waktu di anatomi semester 2. Tapi setelah itu kita koas ya, dokter muda, kita belajar kedokteran forensik dengan jenazah yang datang ke kamar jenazah, bisa kecelakaan, bisa pembunuhan, atau apapun yang diduga meninggal tidak wajar. Lah, itu pertama kali, tapi saya lupa dulu kasusnya. Tapi waktu saya stase di kedokteran kehakiman, dulu kan kedokteran kehakiman bukan kedokteran forensik, itu banyak sih kasusnya. Tapi yang berkesan ya waktu setelah saya lulus dokter, terus masuk di kepolisian, terus saya ditempatkan di Polrestabes Semarang, terus saya diajak ke TKP pembunuhan. Lah itulah pertama kali saya menentukan kalau ini ada seorang manusia yang meninggal tidak wajar. Sehingga saya harus mencari sebab kematian yang pasti. Apakah ini korban pembunuhan, ataukah memang eksiden kecelakaan, ataukah memang dia karena bunuh diri yang diduga bunuh. Pas pertama megang organ-organ jenazah itu, Bu, kayak misalnya jantungnya, otaknya gitu, Hati. tuh yang dirasa apa sih, Bu? Hatinya. Saya hanya berpikir, kita kan otopsi lengkap ya, dari kepala, dari rongga leher, dada, perut, kelamin gitu kan. Kita buka semua ya, saya harus periksa dan harus tahu ini normal atau tidak normal. Karena kan kita waktu dokter umum belajar yang normal ya. Kalau yang ini kan mungkin ada bentuknya, warnanya, besarnya, lukanya, itu kan jelas ada yang tidak normal. Saya hanya berusaha tidak mikir apapun sampai sekarang. Jadi mikirnya hanya mencari tadi dari seluruh organ ini, yang pasti yang ditanya penyidik kan waktu kematian, cara kematian, mekanisme kematian, dan juga sebab kematian. Luar biasa ya, jadi pikirannya langsung investigasi ya seperti itu. Iya, ya gitu ya. Oke, baik, ditahan dulu ceritanya Bu Iya. Astri ya. Oh ya, tadi kalau misalnya mau beli buku Ibu, belinya di mana, Bu? Nanti di DM saya aja deh. DM IG-nya aja nih, kalian bisa DM di sini guys, kalau mau beli bukunya Bu Astri ya. Oke, langsung aja kita mulai. Om Mamat, season 6, musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Halo para elang dan RJ Satset. Kalau kalian lagi nonton konten RJ5 di YouTube, Instagram, atau TokTok, dan merasa kontennya itu menghibur atau bermanfaat, jangan lupa ya, like, comment, share, atau repost. Emang kelihatannya sederhana, tapi buat RJ5, dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk membantu konten kami menjangkau lebih banyak orang. Jadi jangan cuma nonton, kalau bisa satu like, satu komentar, atau satu share dari kalian benar-benar berarti buat kami. Terima kasih para elang dan RJ Satset. Seperti biasa guys, kalau di RJ nggak ada narasumber, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya, Bu Astri boleh diceritain tentang satu kasus ledakan besar yang pernah terjadi di Jakarta ya? Ya, banyak ledakan ya. Dan memang dulu hampir seluruh kejadian yang menyebabkan korban meninggal dunia banyak, saya datang, termasuk ledakan. Entah itu ledakan di tempat, ledakan di pesawat terbang, atau di kapal. Dan waktu itu pernah di Jakarta ada ledakan besar yang mengakibatkan korban meninggal banyak. Ada korban yang utuh, ada yang udah jadi body part, ya kan? Bagian-bagian tubuh. Lah waktu saya kan di Semarang, Mas Fajar. Tapi karena dokter forensiknya memang jarang, jadi selalu saya dipanggil. Dipanggil ke Jakarta masih enak. Pernah sih dipanggil ke Papua, tapi nanti aja dipanggil ke Jakarta. Nah, dipanggil ke sini di Jakarta, yang saya hadapi seperti tadi Mas Fajar bilang, apa yang dirasakan kalau di kamar jenazah ya kita lihat, oh ini ada beberapa tubuh yang utuh. Terus ada beberapa bagian tubuh yang udah tak berbentuk, kita sebut body part ya. Itu Tersebar. peristiwa ledakannya seperti apa sih Bu saat itu? Besar sih, di depan bangunan ya, di depan bangunan. Hotel?
Bukan kedutaan di depan bangunan. Depan kedutaan ya. Itu. Besar dan banyak polisi yang jaga juga jadi korban. Nah waktu itu saya bersama 2 senior saya, kan kalau saya itu kan fokusnya di korban ya, di tubuh jenazah. Kita kan nggak tahu ini korban ataukah pelaku. Karena kan dianggap semuanya meninggal semua, yang kita terima jenazah. Lah jenazah kan nggak dikenal semua. Bisa saja di situ ada jenazah pelaku, ya kan? Ya, waktu kita terima di kamar jenazah itu, saya bersama 2 senior saya. Lah saya baru datang itu, senior saya udah bilang, wah Hasri, kebetulan senior saya udah meninggal dunia. Beliau juga guru saya. Dan ngomong, wah beliau panutan saya banget gitu kan. Nah, terus beliau ngomong, Hasri nanti kalau teridentifikasi nih pasti pelaku nih kita dapat reward gitu. Karena menurut biasa kan kalau ada ledakan, ada kejadian complicated banget, chaos gitu kan, semua informasi masuk dan kita nggak tahu yang benar yang mana. Ngomongnya ini pelaku lah, ini korban lah, ini di dekat TKP, ini seperti itu. Tapi kan di kedokteran forensik saya khususnya itu memang fokus ini korban jenazah manusia yang harus kita identifikasi. Intinya itu. Tapi karena dari awal kita bilang nanti dapat reward, seneng ini, kita nggak berpikir jauh, kita tetap kerja. Senior saya berusaha moto-moto, satu senior saya tadi berusaha kita bikin menggabung-gabungkan body part itu kayak puzzle, karena kan ya tidak berbentuk lagi ya wajahnya, kepalanya, semuanya. Saya tugasnya menata body part itu kan supaya dijahit, supaya ini berapa orang sih gitu loh. Maaf, itu tidak berbentuk maksudnya gimana? Tidak berbentuk ya karena kan ledakan besar, jadi bagian tubuh misalnya bagian pipi aja, ada rahangnya, kita kan bisa identifikasi, oh ini rahang atas, rahang bawah, kita gabungkan, terus ketemu rambut, ada kulit kepala, kita gabungkan, oh ini kepala gitu kan, biar berbentuk kepala. Terus kita ketemukan lagi, oh tulang, potongan tulang, kita kan bisa cari yang besar dulu, oh tulang panggul lah, kita, oh ini manusia kan 1 tulang panggul, terus ada tulang panjang, paha gitu kan, tangan lah, baru itu yang kan nggak berbentuk mas. Atau sisa-sisa dari jaringan tubuh lain, misalnya dada, kulit dada, apapun itu, kita tuh fokus di situ. Tapi entah kenapa saya sampai gonta-ganti sarung tangan karena sobek ya. Kok pekerjaan ini kok susah gitu kan? Padahal kalau kita kan apal anatomi tubuh ya mas, kaki, patella, kaki bawah mana. Ini kok kita tuh susah, dan senior saya moto-moto itu juga nggak jelas, katanya nggak jadi kipi gitu kan, kayak gitu-gitulah. Terus kita saking capek, saya kan memang baru datang tuh dari Semarang tuh. Terus tertidur ada meja otopsi itu yang tidak dipakai. Saya tidur di situ, di kamar otopsi kan ada kain-kain. Ya kadang kita nggak mikir ini bersih apa kotor, pokoknya buat lemek itu kan, tidur lah. Senior saya di pojokan di bawah tuh ketidur capean, yang satu juga di kursi ketidur lah. Tiba-tiba kamar jenazah kan dingin dan susah sinyal kalau ditutup, kedap gitu loh, kayak gitu, susah kalau udah ditutup susah. Dan hanya bisa dibuka dari dari dalam. Kadangkala kalau kita kunci kan nggak bisa dibuka dari luar. Jadi kalau kita kerja biar warga tidak masuk gitu loh, atau orang umum tidak masuk, kita kunci dari dalam lah. Itu kita kebangun capek, terus kita mikir loh, kok kita kerja belum dapat apa-apa ya. Jam juga menunjukkan udah hampir 11:30, padahal itu saya ingat saya maghrib masuk situ, jadi hampir jam 6 ya. Terus pintu kita buka nggak bisa, padahal kan kita yang kunci juga gitu kan. Tapi kan saya bilang tadi nggak dikunci kok, biar yang dari luar masuk, karena kan mau ada kiriman jenazah dari TKP, kan belum selesai nih TKP. Tapi karena nggak bisa dibuka ya mungkin nggak bisa masuk. Kan saya yakin itu pintu nggak dikunci karena biar bisa dibuka dari luar. Berarti Ibu
ketiduran di ruang otopsi itu ya? Iya, ketiduran bertiga. Bersama jenazah. Terus senior saya yang bilang, Hasti kayaknya ini bukan pelaku, siapa? Dia ngomongnya Jakarta, gue dimimpiin. Terus saya langsung kontak, iya aku juga dimimpiin, dok ini. Cirinya cowok, dia yang di deket dalam mimpi dia deket mobil box itu yang meledak. Dia ternyata saya kan sebelum masuk itu tahu kalau korban berapa yang diduga, terus ada yang di deket TKP yang hilang. Ternyata, oh ini korban berarti kita salah, kita udah tidak baik niatnya, kerjanya kok kayak mau dapat reward gitu kan. Padahal kita kan harusnya kerjanya menolong dia cepat teridentifikasi siapapun dia gitu kan. Akhirnya ya udah, terus senior saya dimimpiin, malah dia jelas, wah ini tuh yang korban namanya ini gitu katanya. Oh, waduh gimana ya, terus karena di kamar jenazah itu kan kalau mau ke kamar mandi kan dibuka di luar lagi kan. Jadi udah kita kedinginan, ya kita mau buang air kecil juga susah. Akhirnya kita pengen sholat juga susah. Akhirnya kan ya sudahlah, berdoa aja semampu kita mohon ampun, niatkan kalau ini untuk menolong. Kalau ini siapapun, apalagi korban, ya kita tolong biar cepat teridentifikasi dan kita serahkan ke keluarganya. Karena proses identifikasi kan tidak semudah yang orang-orang bayangin. Kenapa harus cepat-cepat, kenapa kalau jelas tidak dibawa, padahal kan selain data dari sidik jari, gigi, dan DNA terakhir bisa teridentifikasi. Tapi kan kalau keadaan jenazah seperti itu kan nggak jelas, sidik jari pasti nggak ada, gigi pun karena udah hancur gitu kan, body part nggak bisa kan, terakhir DNA. Oleh karena itu kan kita berusaha keras membentuk bagian tubuh ini menyerupai wajah dan tubuh, biar tahu dari tulang-tulang itu tinggi badannya. Nanti mungkin kita perkirakan perawaan tubuhnya, seperti itu tuh proses identifikasi. Senior ibu memang mimpi apa, Bu? Sama, dibilang saya itu korban yang kena deket mobil box itu. Yang satu lagi bilang, iya dimimpin aku, katanya namanya ini, sampai dia jelas namanya gitu kan. Disebutin namanya? Iya. Dan nama itu beneran ada? Iya ada. Setelah itu ada sesuai. Dan kita itu, saya juga nggak tahu kan korban siapa-siapa, karena kan kita langsung kamar jenazah. Gitu. Dan saya di mimpiinnya, dia menyerupai wajah. Saya bilang, bukan nih kayaknya, bukan, pokoknya bukan si pelaku. Tapi waktu setelah nanti pokoknya kita niat, kita minta maaf lah intinya, terus kita berdoa bersama untuk segera teridentifikasi dan kita serahkan ke keluarganya, dan niat kita hanya untuk membantu mengidentifikasi. Itu cewek cowok, Bu? Cowok. 2 orang. Usia rentang? Usia 20-an. 20-an. Masih muda. Yang diduga hilang masih muda, tapi yang datang dalam mimpi kita itu 1 orang, 3 sama. Yang disebut namanya dia orangnya sama gitu. Lah, terus tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Hah? Iya, pintunya. Iya, ternyata kalau ke pintu kamar jenazah kan ada pintu dalam, ada pintu luar. Yang pintu dalamnya terbuka sendiri. Nah, kita kan jadi bisa buka keluar. Lah ini kan kalau kita mau buka, saya bilang tadi terkunci, kita buka aja nggak bisa dari dalam, terkunci. Apalagi kita pintu kedua. Itu waktu tahun itu kan masih kamar jenazahnya yang lama, jadi double gitu kan. Lah begitu pintu dalam terbuka, ya otomatis kita bisa buka pintu luar, dan pintu luar tuh lagi berusaha dijebol dari orang luar, karena orang luar pengen masuk nggak bisa, bahkan mau sampai genteng, mau lagi bongkar, kok kita nggak bisa ditelepon, nggak ada kabar. Padahal kan korban-korban jenazah yang lain tuh nunggu di luar mau masuk ke kamar jenazah gitu. Ya udah, akhirnya ya kita keluar dulu, terus kita sholat berjamaah sama tim-tim yang lain. Terus banyak teman-teman dari forensik dari UI, dari Surabaya. Besoknya terus kita kerja lagi seharian, akhirnya bisa kita identifikasi. Berarti korban itu
Lagi lewat atau bagaimana, Bu? Katanya dia lagi lewat, dia di belakang mobil yang meledak itu. Pekerjaannya sebagai? Kayaknya mahasiswa deh. Saya nggak Mahasiswa. hafal ya. Nggak hafal, ada sih. Karena udah lumayan lama ini. Udah ya, dan ya Detailnya lah. wajahnya sih ya masih ingat, dan kita akhirnya bisa serahkan ke keluarganya kalau ini adalah keluarganya yang ikut kena ledakan di mobil box itu. Dan memang si pelaku itu satu yang mengemudikan mobil box itu, dan dia hancur lebur karena kan di dalam itunya ya kan sampai mau mecah gedung-gedung sebelahnya yang kelempar itu. Itu kita dapat body part banyak itu. Ledakannya besar banget ya, Bu? Besar kan meninggalkan lubang itu ya. Itu yang teman-teman polisi yang jaga-jaga sekitar situ kan juga meninggal kena ledakannya. Tapi masih utuh, dan yang tidak luka pun ada karena hawa panas yang dihembuskan terakhir dari ledakan itu. Ada yang meninggal kok tidak kelihatan apa-apa, ternyata setelah kita otopsi ya terbakar dari luar sampai dalam karena hawa panas itu. Berarti si pelaku tuh satu ya yang bawa satu ledakan itu ya? Hancur satu ya. Dan kita memang waktu itu lab DNA belum ada, jadi kita kumpulkan body part. Nanti ada fotonya ya. Kita kumpulkan body part. Teman saya itu dokter forensik cewek juga, sama dokter forensik cowok dan senior saya. Dan lucunya lagi, kita kan kalau identifikasi itu kan sebenarnya proses penomoran atau labeling itu sangat penting ya, dari TKP sampai kamar jenazah sampai lab itu harus sama, karena kan kita nggak tahu siapa dia. Kita bermainnya sama nomor label. Makanya kadangkala masyarakat juga harus tahu nih, kalau kita mulai ada penomoran misalnya di luar sudah kita taruh nomor-nomor itu ya jangan diapa-apain. Kadang itu udah urut lah, begitu sampai kamar jenazah kita kasih perbarui nomor lagi biar body part yang banyak ini kan nanti keluar profil DNA-nya itu satu tubuh atau berapa tubuh gitu kan. Jadilah waktu itu kita bingung nih penomoran apa kodenya yang tidak bisa dirubah dan tidak sama, karena kan TKP-nya jelas di sana dan kita belum punya lab DNA. Waktu itu dikirim ke Australia, dan akhirnya karena nama saya Sumi Hasli Purwanti, saya kasih inisial SHP 1 sampai 200, dan nomor itu ada di Australia sekarang. Jadi kalau ada teman-teman forensik belajar di Canberra, di pusat forensiknya, atau di VFM Victoria, itu forensik medicine di Melbourne, itu ada penggambaran profil DNA dengan inisial SHP 1 sampai berapa puluh itu, berapa ratus itu, 200-an lah. Itu nama saya, Sumi Hasli Purwanti gitu. Iya, luar biasa ya Bu ya. Tapi saya jadi keinget lagi ya, bahwa memang tragedi-tragedi kayak gini tuh sebenarnya kasihan ya, karena kan korbannya itu sebenarnya nggak salah apa-apa gitu ya. Betul ya, nggak tahu kan dia lewat kan. Lagi lewat aja gitu. Itu, dan polisi-polisi yang jaga kan juga nggak tahu. Gitu. Ya itu kejadian, dan sebelumnya kan di Bali yang pakai ransel itu. Iya. Ya, yang setelah Bali 1, Bali 2 itu pakai ransel di kafe Menege sama Jimbaran. Iya. Gitu. Ibu juga pernah menangani kasus anak kecil di Banjarnegara, itu gimana Bu? Oh, kasus bencana juga ya. Jadi memang waktu dulu saya muda, dokter forensiknya masih dikit, itu kasus bencana banyak banget. Dan karena jarang, jadi waktu itu tim saya di Jawa Tengah itu suka muter itu. Suka muter aja kalau ada kejadian-kejadian. Kadang sampai Jawa Barat, kadang sampai Jawa Timur,
kadang sampai Kupang gitu, seperti itulah. Habis itu di Jawa Tengah ada yang mungkin di daerah Banjarnegara dengar yang tanah terbang, jadi tanahnya runtuh longsor kayak terbang menutup pemukiman. Lah kita kan forensik itu masih jarang dan kita penting untuk identifikasi ya, karena ternyata setelah proses bencana gitu masyarakat yang tertimpa bencana tuh kadang bingung untuk ngurus asuransi, warisan, karena tidak ada yang meriksa, tidak ada yang memberi surat kematian, surat identifikasi, kadang-kala dipersulit atau memang tidak bisa gitu kan, tidak bisa karena tidak ada yang meriksa. Akhirnya tim kami turun dan turun sampai sana maghrib, dan saya biasa sendiri terus cewek Mas, jadi tapi masih muda gitu kan, masih belum 40 tahun lah. Jadi masih kuat fisiknya kesana kemari gitu. Nah terus di perjalanan sebelum sampai ke TKP itu yang pemukimannya terendam itu, kita lihat kok ada anak-anak usia, bukan anak umur belasan lah, 12-13 tahun kan, cewek gitu, soalnya dia pakai daster gitu kan, terusan itu warna-warni dan tapi kotor gitu, penuh lumpur, terus wajahnya nggak jelas, mungkin karena maghrib ya. Kan kalau di mobil dinas saya itu kan supir, asisten, terus saya, terus asisten saya juga. Nah di belakang itu ada yang buat tempat jenazah atau buat tempat keranda gitu. Keranda, atau juga peralatan medis di sebelahnya. Jadi kita tuh kadang juga mengevak orang hidup atau juga membantu membawa jenazah-jenazah karena banyak kantong jenazah. Lah kita kan bingung, waduh anak-anak ini gimana nih kalau mau kita bawa ya di antara saya kita dudukkan, jangan di belakang kasihan, tapi kok dia sendiri maghrib-maghrib gitu ya. Lah waktu kita klakson dia tetap nggak mau minggir. Akhirnya saya, karena yang duduk di tengah sama asisten saya itu, staf saya turun. Terus kita sapa, dia diem aja. Terus dia malah balik kanan, terus nunjuk jalan yang lain. Jadi kita nggak boleh, seolah-olah dia menghalangi kita, nggak boleh lewat. Karena kan jalannya pas mobil. Lah kita nggak boleh lewat. Lah karena nggak boleh lewat, akhirnya kita bujukin dia untuk naik ke mobil kita. Nah, dia mau tuh naik mobil kita, tapi dia tetap nunjuk ke arah berlawanan. Nah, akhirnya waktu dia udah kita naikkan, terpaksa duduk di belakang karena kan dia nggak mau duduk di antara kita di belakang itu. Terus kita mundur karena kenapa ya kok dia nunjuk ke arah berlawanan. Oh, dia tapi nggak ngomong gini doang, Bu, nunjuk doang? Iya, nunjuk juga. Nah, tangan dua, dia pokoknya sibuk tuh dia. Yang lihat bukan saya. Semua yang ada di mobil itu lihat semua gitu kan, nunjuk ke arah berlawanan. Akhirnya anggota saya itu yang ngajak dia naik, mau duduk di belakang, terus kita akhirnya mundur pelan gitu, baru 50 meter ternyata gemuruh itu di atas, terus nutup jalan yang kita berhenti itu. Gitu. Ya alhamdulillah, jadi kita selamat ya. Terus kita kan teriak semua tuh, istighfar kan. Kalau kaget gitu kan. Dan kita berhenti, ternyata di belakang itu ada tempat lapang, kayak tanah lapang gitu kan. Akhirnya mundur biar berbalik, biar bisa jalan balik gini loh. Iya. Karena kan mundur terus lawan kan. Karena ini kayak takut kita ini longsor terus bergerak kan, geser-geser ke kita. Akhirnya kita dapet entah kenapa tiba-tiba kok ada tanah agak lapang, bisa kita mundur gitu kan. Begitu mundur itu, si supir kan nengok ke belakang nih. Lah kok anak itu nggak ada. Nah terus kaget, Bu, bocah ini, bahasa Jawa dia kan, anaknya mana gitu kan.
"Lho piye kok hilang?" gitu kan. "Hah? Hilang?" Terus akhirnya pas mundur, mobil udah berbalik, kita turun semua, lihat di pintu belakang, udah nggak ada. Tapi anehnya itu bekas kotorannya itu ada. Maksudnya karena kan dia tadi bekas-bekas lumpur. Di mobil belakang itu masih ada bekas lumpur gitu, kotoran di situ. Kayak ada orang di situ, tadi kan bersih kan. Berangkat kan kita bersih nih, nggak ada apa-apa karena ada orang di situ dengan kotor. Waktu kita cari nggak ada, disangkanya ya udahlah istighfar aja, mungkin dia udah pergi. Tapi kita semua tuh batin perginya lewat mana ya, kan nggak kelihatan, pintu kebuka kan, ambulan yang gede itu loh mas, double kabin itu loh, kan mesti tahu toh kita. Tapi ya udah, akhirnya kita mundur, terus kita ke base camp. Ada tuh kayak pendopo ya, kelurahan, semua kumpul di situ. Ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terus tim kami, terus dari Polres, Polsek situ. Kita kan biasa tidur seadanya, pakai tenda Brimob itu kan biasa Brimob bikin di situ. Kita di situ, besoknya mulai kita bantu. Kalau saya kan bikin posko, ini posko jenazah. Jadi kalau ada jenazah, kita identifikasi, keluarga bawa, kan langsung kita buat surat kematian tadi. Yeah. Karena kan untuk kepentingan masyarakat juga. Nah, begitu agak siang gitu kan, untungnya tuh udaranya bagus lah. Terus anak buah saya yang gandeng dia anak itu masuk, teriak-teriak, "Bu, bocahnya ketemu mana?" Anaknya ketemu gitu loh. "Loh, endi? Mana?" gitu. "Iki Bu, wis dadi jenazah." Gitu. Dengan baju yang sama itu, gitu. Akhirnya ya saya sempat terharu, nangis, dan untungnya ketemu orang tuanya, keluarganya. Gitu. Ternyata bukan orang tuanya, dia sekeluarga meninggal semua di situ. Dia akhirnya kita ketemu saudaranya yang mengenali dia salah satu ponakan, dan katanya satu keluarga memang tertimbun di situ. Itu. Dan ya akhirnya karena kita mikir waktu dia nunjuk menolong kita, terus kita waktu itu mikir mungkin rumah orang tuanya juga ikut terlongsor itu. Akhirnya saya ngomong, terus fokus, coba cari di daerah sini gitu. Yang waktu longsoran itu kan, ya alhamdulillah ketemu bapak ibu sama nenek lupa saya. Jasadnya ketemu akhirnya sekeluarga itu. Nenek bapak ibu sama jenazah, kan dia anak dulu ketemu. Itu sih ya, ada hal-hal yang saya juga nggak mengerti. Jadi itu awal-awal saya jadi dokter forensik ya 2005 di bencana itu. Dan maaf, tadi yang pas ibu ketemu anaknya kayak gimana Bu? Wujudnya Bu? Wujudnya anak biasa, tapi dia kotor, kena lumpur gitu. Wajahnya nggak jelas karena kan rambutnya panjang, ketutupan gitu kan. Terus nggak ngomong, cuma nunjuk-nunjuk tangannya. Kita kan yakin dia hidup karena kan dia bergerak tuh, nunjukin tangan. Memang nggak ngomong, tangan satu, tangan dua, suruh kita pergi gitu dari situ. Dan nggak ada dia buka mobil sama sekali ya? Nggak ada, karena kan pasti kedengeran lah ya. Kedengeran, dan kan butuh dia duduk kan, itu kan ambulan belakang itu kan ada selasar kecil, dia dudukin di keramik kan, kalau dia jalan ke belakang sini kan kelihatan, denger toh gitu. Dan memang kalau memang dia itu kan pintunya ikut kotor toh, megang tangannya semua kan kotor. Ini yang kotor di situ aja gitu, di tempat dia duduk itu gitu. Jadi ya kita semua sih istighfar, terus ya bersyukurnya kok kita itu niat baik, ternyata ya ditolong juga gitu kan, dengan petunjuk yang kadang kita nggak ngerti gitu loh, karena dikasih kesempatan, dan memang niat kita kesana kan untuk membantu identifikasi. Ini pengalaman yang luar biasa banget sih menurut saya Bu ya. Ibu masih ingat nggak Bu? Jadi memang betul keluarganya itu rumahnya yang juga ikut longsor? Iya, ikut. Banyak sih. Dan waktu itu saya seminggu di sana, banyak juga yang nggak ketemu karena dalam ya, tuh dalam banget, dan banyak pemukiman di situ, dan kayaknya kita anggap itu memang tidak rawan, karena kita lihat itu memang yang
bukit sebelumnya itu yang rawan, yang gundul itu yang longsor. Lah karena hujan deras jadi mengalir terus kencang jadi kayak tanah terbang ini. Itu. Korban jiwanya sangat banyak waktu itu. Banyak pada itu, banyak. Gitulah. Pernah juga waktu itu mengurusi korban kapal tenggelam. Nah, waktu dari situ kita kan tim Jateng ini kan dikenal kan. Setelah itu kita berangkat ke Surabaya. Kalau saya itu kan saya sendiri, tim saya 3 orang ganti. Nah ini tim saya ganti yang baru, saya nggak diganti. Kan nggak ada lagi dokter forensiknya. Jadi ya tetap langsung lanjut ke Surabaya. Hampir Semarang, ganti tim, saya ganti baju, ambil baju berangkat ke Surabaya. Karena udah ada laporan kapal tenggelam di perairan Jawa yang diduga korbannya ratusan yang akan mengungsi di Christmas Island. Kenapa tim kita dipanggil? Kita itu punya tenda kamar jenazah mobile. Harusnya waktu di Banjarnegara itu bisa kita pasang, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, entah kenapa, saya juga perintah nggak usah pasang. Kayaknya di sini nggak perlu, sudah ada tenda Brimob ya. Karena kan kita harus cari yang tempat bersih, lapang, bisa bekerja. Karena tenda ini untuk kepentingan identifikasi, misalnya otopsi atau periksa luar dalam lengkap, atau penyimpanan jenazah. Ada juga freezernya di dalam, sekitar 20 jenazah bisa. Akhirnya kita berangkat ke Surabaya. Oke. Itu, dan Surabaya itu saya kan jabatannya dulu Kasubit Dokpol. Di Surabaya juga ada Kasubit Dokpol, senior saya. Dia dokter gigi tapi ahli forensik untuk identifikasi. Jadi sama aja kita berdua suka jenazah, kan? Suka periksa jenazah. Saya seluruh tubuh, dia giginya, karena identifikasi lewat gigi itu juga bagus sebelum DNA ya, karena cepet kan. Sampai sana kita diperintahkan nih masang tenda lah. Karena karena anggota saya ikut dari anggota sana yang duluan nyiapkan kecapek, terus mereka diajak ke penginapan. Lah saya nggak tahu penginapan, maksudnya di rumah sakit juga disiapkan tempat nginap di bangsal gitu kan pasien. Saya nggak tahu, saya kan mikirnya langsung kerja biasa kan. Begitu sampai, karena kita lihat ternyata jenazah masuk lah. Saya terus diperintahkan sama komandan saya di sana, itu tenda harus jadi, malam ini kerjakan gitu. Nah, saya berpikirnya masih ada tim saya kan. Saya nggak tahu loh kalau tim saya udah diajak pergi sama tim sana. Jadi jenazah udah mulai masuk lah. Jenazah duduk gitu kan. Terus kita memang tenda ini harus berdiri karena untuk jenazah masuk ke penyimpanan freezer dan kita kerja untuk identifikasi udah enak. Besok kan tim datang nih. Ada katanya dari UNER, dari UGM, dari UI ya kan. Kan ibaratnya komandan lapangannya saya sama senior saya ini kan yang menguasai lah untuk sini-sini. Kita kan harus menyiapkan aliran airnya, peralatannya, semua kan yang di dalam kepala itu saya sama senior saya lah yang tahu harus apa-apa, sampai bikin SOP jenazah masuk kemana itu kita bikin Mas Fajar biar jelas kan. Lah kita bikin nih udah, saya sama senior saya mikirnya itu kita ada yang bantuin gitu kan, karena saya merasa kita kerja bareng bang bikin tenda, memang jadi cepat ya. 2 jam 3 jam 2 jam setengah karena kita ada yang bantuin. Lah di pikiran saya itu yang bantuin tim saya, di pikirannya sebenarnya saya yang bantuin ya timnya, jadi kita bersepuluh kan, lah. Begitu selesai kan saya ketiduran, tapi kok capek juga ya. Saya ketiduran di dalam situ karena udah enak, kalau udah jadi tuh kita bisa tidur di dalam Mas Fajar, jadi nyaman gitu kan, walaupun itu buah jenazah tapi kan bisa istirahat lah. Tiba-tiba tim saya tuh bangunin karena azan subuh toh, di deket kamar jenazah tuh ada musola, mereka mau ke musola situ. Udah bingung kok, ibu kok turunin kono ya, ibu kok tidur di situ ya sama senior gitu.
kenapa ibu nggak ke kamar gitu kan. Terus kami dibangun, loh kok kalian pada seger ya? Kita toilet gitu. Loh Bu, yang bikin tenda ini siapa? Loh saya toh sama kalian, tak gitu. Enggak Bu, kita tidur kok dari kemarin. Dari malam sampai itu. Jam 11 katanya udah tidur. Nah kita bekerja, saya mikirnya dari jam 1 tuh kita bangun tenda. Ternyata ya dibantu sama yang nggak kelihatan kan. Karena sama pikiran saya sama senior saya itu, kita sama-sama bersepuluh orang tuh bikin tenda ini gitu. Karena tendanya itu kan harus ditarik sama, terus dipompa, karena kan ngisi udara itu kan. Terus pembuangannya sebelah mana, itu kan harus bersamaan. Itu. Tapi maksudnya itu berinteraksi atau gimana Bu saat itu? Waktu itu nggak berinteraksi, jadi saya tuh karena saya capek ya mikirnya kerja aja. Paling saya pikirnya mereka tim saya karena kan pengalaman bikin tenda itu. Kalau orang baru kan harus diajarin lagi. Nah mereka tahu yang ini di sini, ada yang bawa pompa untuk khusus pompa itu. Saya megang tiangnya seperti itu. Senior saya nata di dalam yang untuk freezernya kan ada satu kotak di dalam itu buat jenazah masuk sekitar maksimal 200. Dia pasang saklar listrik untuk freezernya. Itu. Dia juga kaget. Dia terus malah ada anggotanya yang dia duga ada tadi malam itu malah nggak ada, dia malah pulang. Loh, saya pulang kok ke rumah udah gitu. Jadi ya ternyata ya mungkin ya dibantu biar jadi ya seperti itulah. Langsung kita kerja itu udah selesai subuh, jenazah udah banyak ya kita udah mulai kerja, udah kita siap-siapkan ke semua udah, dan mulai datang teman-teman forensik yang lain. Ya itulah Allah Maha besar ya. Niat kita baik ya dibantu. Itu memang waktu itu sih ya sama senior saya aja itu yang tahu. Itu ya, kapal gitu. tenggelamnya kenapa ya Bu? Kebanyakan penumpang. Overload. Ya, dan mereka kan pengungsi yang mau pindah ke Ismas Island. Dan karena kejadian itu dan jenazah-jenazah itu ternyata Mas Fajar, mereka tuh bawa dolar di tubuhnya. Diikat karena jenazahnya kan masih bagus-bagus ya karena tenggelam jadi busuk-busuk, tapi utuh tuh. Mereka tuh banyak bawa uang dolar. Tuh, dan saya juga karena tahu cerita saya dibantu sama yang nggak lihat untuk bangun tenda itu, saya sama senior saya ini uang terus dihitung jelas, nggak boleh ada yang ngambil, bukan hak kalian gitu kan. Pokoknya kalau ada yang hilang ngambil 7 turunan kualat gitu, hidupnya nggak selamat gitu. Ya benar-benar itu. Dan ya kita bisa pantau sih kan ada CCTV, taruh ya mereka bukain terus taruh, kumpulin, catat uangnya berapa, catat. Dan waktu itu udah kita kembalikan ke negaranya, ada keluarganya kan juga. Pengungsinya ini dari negara Arab, kayaknya dari kalau nggak salah ya Afghanistan Pak ya. Kalau nggak salah negara Arab. Jadi mereka lagi mau mengungsi, tenggelamnya dekat Surabaya. Iya, di perairan sana. Karena mungkin jumlahnya kapal segitu katanya sih overload penumpangnya. Pasti barang bawaannya juga banyak banget ya. Iya. Ya uangnya itu anak-anak yang kayak ada yang juga lagi pelukan sama anaknya. Itu anaknya juga ada uangnya gitu. Jadi udah persiapan jadi diplastikin dilakban di tubuhnya uang gitu. Ya kadang kala nggak habis pikir ya Mas. Jadi waduh, tapi kalau dipikir ya kok bisa jadi itu tenda kamar jenazah itu. Kalau ke dunia forensik itu kan kadang semakin cepat semakin bagus untuk identifikasi. Apalagi di laut itu kan cepat pembusukan, semakin susah. Nanti nggak dikenali. Kalau udah di foto-foto wajahnya berubah, bengkak semua kan sama semua. Kalau masih bagus itu langsung kita identifikasi dengan dokumentasi dulu kan. Untuk identifikasi awal kan kita udah punya foto. Ya. Itu jadi mikir gitu Bu, maksudnya ya kita manusia hidup buat apa sombong gitu ya. Betul. Karena yang udah pasti itu kematian berarti ya. Iya, kalau saatnya tiba.
ada lagi yang di Jawa Tengah. Oh, beda kasus. Beda kasus itu sih dari Kalimantan mau mudik ke Jawa. Kayaknya ke Jawa Timur tapi di perairan Jawa dan jenazahnya itu hanyut ke Jawa Tengah. Jauh Banyak, banget. iya, banyak juga teman-teman forensik saya di Surabaya di Rumah Sakit Sutomo untuk identifikasi. Tapi ada juga puluhan ke Jawa Tengah. Terus kita geser lagi ke Rembang, geser lagi. Itu dan dulu kan proses identifikasi tidak secanggih sekarang ya. Dari odontologi itu gigi bisa kita cari pembandingnya ya. Kalau dulu itu kan masyarakat susah, nggak punya pembanding. Sidik jari kan kalau udah pembusukan juga susah dan Inafis belum seperti sekarang kan langsung di Inafis itu kan bisa keluar toh KTP-nya di mana dari Dukcapil. Nah, sekarang dulu kan manual, cocokin sama ijazah ya kan. Gigi pun ada pembanding, cari dulu dokter giginya. Pernah nggak dia periksa dokter gigi? Nah, kalau nggak ada, akhirnya kita dapatlah beberapa jenazah. Nah, timnya sama dan capek. Saya juga, kayaknya saya lupa capek kali. Yang penting untuk proses identifikasi. Entah kenapa komandan saya yang di Mabes selalu telepon untuk hasil berangkat gitu kan. Nah, terus sampai di sana mungkin di rumah sakit umum yang dulu ya beda sama yang sekarang. Kamar jenazah di belakang, deket lapangan mas. Jadi kita bikin tenda juga tuh di situ. Lah ada beberapa orang aku pakai korbannya tuh pakai ini kan, ada yang selamat ngasih tahu keluarganya pakai ini gitu kan lah. Karena capek tuh kita kan jenazah ada di kamar mayat itu geletak gitu kan. Geletak 1, 2, 3, 4 gitu kan. 5, saya ingatnya sih sekitar 4 karena waktu itu yang masih baru, masih bagus ya. Nah, tubuhnya tuh bajunya lepas semua. Jadi 4-4-nya pakai celana jeans. Lah, yang membedakan itu yang urutan kedua itu kok celana jeansnya beda kan. Lebih gelap gitu kan. Lah, anggota saya tuh usil banget. Iki kok eman-eman katok jinmu gitu loh. Pokoknya ngomongnya kayak nyepelein jenazah ini loh. Kita kan nggak boleh ya komen terus nopo sampai buka baju habis kesannya negatif lah habis. Padahal kan tenggelam gitu kan. Tenggelam kan otomatis biasanya emang terbuka semua kan. Karena celana jeans dia ketat, pakai ikat pinggang nggak terbuka. Banyak yang terbuka, tinggal baju dalamnya aja gitu Mas Fajar. Karena arus, karena apapun itu jadi seringkali pakaian-pakaian ikut terbawa lah. Dalam kesempatan itu saya capek duduk ya di dekat jenazah itu terus kayak gini tuh ada jendela gitu. Kok ada orang berdiri pakai celana jeans yang sama terus dengan atasnya pocong gitu kan. Saya kaget tuh seumur-umur saya nggak pernah lihat pocong kan. Saya kaget banget itu. Ini pocong beneran apa bukan toh? Ah udahlah. Ternyata saya dalam hati lah. Anggota saya yang tadi ngomong nggak bener itu kelihatannya dia ketakutan. Dia bilang pocong bu gitu. Entah kenapa saya tuh rasa ingin tahunya tinggi. Bener nggak walaupun saya ya merinding semua sini semua. Saya lihat deketin lari. Itu yang orang pakai celana jeans pocongan itu lari gitu kan. Lari bu? Lari ya, lapangan. Tapi setelah saya deketin, terus si anggota saya gini. Ibu kok berani banget sih? Itu pocong. Padahal saya tahu gitu. Iya bu, aku lihat udah diem aja kamu gitu. Lah ternyata saya deketin, saya anu jendelanya itu nggak bisa dibuka, belakangnya tembok. Jadi kita lihatnya ada orang lari kelihatan, padahal itu tembok gitu kan. Gitu, jadi kayak apa ya, halusinasi atau apa? Seolah-olah ada yang lari tapi tembok. Itu tembok lah. Tapi dari situ akhirnya kita lihat lagi data antemortem dari keluarga yang hidup, benar nggak celana jeans yang dipakai tuh ini kak beda sendiri, dia menunjukkan diri sendiri gitu kan. Ternyata benar dapat tuh datanya itu keluarganya dan
yakinnya lagi si keluarga sempat foto-foto, ada fotonya selfie gitu kan. Itu ternyata teridentifikasi dia. Pakai celana jeans itu. Itu ya, gitu. Beda sendiri. Jadi kayak mungkin dia sebel ya anggota saya ngomong sembarangan terus menampakkan diri tapi mengasih tahu ini lo gue gitu kan. Kayak gitu aduh. Sampai gitu terus tapi udah selesai itu ya kita proses lagi periksa yang lain. Kita jelaskan lagi kita ada jenazah segini loh yang pakai baju ini ya. Kita lihat waktu itu kan pakainya karena cepet-cepetan ya keluarga ingin segera diambil, kita pakainya ya data medis sama properti gitu. Ya terakhir udah selesai, kita seminggu di sana ya baru saya cerita-cerita, ibu aku lihat pocong, ibunya nggak lihat. Terus saya cerita, lihat lari kan, dia bilang gitu. Ya benar-benar bu, gitu kan dia nggak tahu saya tahu dia lari ya bu lari, pakai celana itu kan ya terus belakangnya tembok iya bu aduh gitu ya itu ceritanya aduh saya tuh nggak tahu karena saya terlalu lelah ya terus gitu kan jadi diliatin tapi ya apapun itu saya sih mikir membantu ini segera diidentifikasi aja walaupun memang terakhirnya kan teridentifikasi karena apa properti data medis sidik jari gigi DNA itu kita tuangkan dalam surat keterangan karena itu tadi kepentingan asuransi warisan itu Mas Fajar. Udah itu, saya nggak mau lihat pocong lagi. Nggak itu Bu, celana jeansnya emang seperti apa sih Bu? Jeans kayak Levi's yang gelap loh. Oh. Itu. Tapi kita nggak lihat mereknya, cuman warnanya aja beda. Sebenarnya jeans biasa aja ya? Iya. Memang petugasnya aja lagi ngomong begitu. Iya, jadi dari itu kan pembelajaran ke saya sampai sekarang kita kalau di depan korban atau di dalam yang aneh-aneh. Iya, jangan aneh-aneh. Kita tetap menghormati, menghargai dia karena terus kita yakin mereka masih ada di antara kita loh kayaknya. Ya, perasaan saya gitu. Ya tahu jadi karena mungkin dengan meninggal tidak wajar itu kan butuh untuk diperiksa dan diidentifikasi. Kalau sekarang rumah sakitnya udah bagus tuh, kamar jenazah udah bagus. Saya dulu udah berapa kali otopsi lagi di sana, udah bagus. Ibu masih ingat nggak itu kenapa tenggelam kapalnya itu? Pas ini tuh pas mau mudik itu juga overload kayak dari Pangkalan Bun atau dari Kalsel ya, lupa. Pokoknya dari Kalimantan mau ke Jawa. Banyak itu kayaknya overload dan dulu kan asal naik-naik aja ya, nggak ada passenger listnya, ada daftar. Semua kan naik-naik nggak didata kan, beli tiket gitu kan. Mau mudik kan semua bisa masuk kayaknya banyak banget. Nah sekarang kan lebih ketat lagi ya perusahaan kapal itu punya data. Ibu pernah juga menangani kasus di Nusa Kambangan Ibu? Sering sih nggak sering nih cuma beberapa kali ya pertama dulu yang Imam Samudra yang Dali 9 terus tersangka narkoba, terus Budiman gitu kan ya. Semua prosesnya sama sih, tapi yang paling saya ingat awal itu yang 2009 ya, yang dieksekusi itu ya, teroris itu. Ada 3 orang napi itu teroris dan di situ saya tinggal lama karena menunggu saat-saat eksekusi sekitar saya tinggal 3 malam 4 hari. Di sana belum seperti sekarang ada penginapan bagus, tempat eksekusinya masih di tengah hutan, masih menakutkan lah, masih tidak ada tiang tembaknya, masih manual lah yang seadanya, terus tempat pemulasaran jenazah juga tidak ada, kita pakai tenda gitu kan. Jadi kita tim-tim itu yang menunggunya dengan hati gundah gulana karena saya juga pertama kali dan tim-tim eksekutornya ya dari Brimob sudah terlatih, udah nggak masalah. Kalau kami kan tim kesehatan itu kan yang meriksa dulu para napi sebelum dan setelah memastikan dia sudah meninggal atau tidak lah. Disitulah kejadian-kejadian yang ya tadi saya lihat pocong ini lihat serem lagi. Ya itu walaupun niat kita baik ya nanti kan kita tentukan titik tempel, terus kita pulasari, kita kremasi. Kalau memang minta dikremasi, kalau tidak kan tetap kita pakaikan sesuai agamanya,
baju, Kepercayaannya. ya kepercayaannya, dipocok, Kain kafan. ya kain kafan, terus minta disolatin ya kita tim juga siap menyolati Mas Fajar. Lah disitulah kejadian waktu itu yang pertama tim Densus ya kalau mau detik-detik itu yang perasaannya bukan saya aja sih yang timnya kayak perasaan banyak orang nonton padahal kita aja. Jadi kita lihatnya dari kamera tanpa blitz tuh Jadi kayak rame gitu. kayak rame gitu kan. Dan entah kenapa malah kita nggak takut jadinya. Malah kita nggak takut karena ya penampaknya putih-putih dan rambutnya panjang-panjang dan wajah nggak jelas itu. Dan kita malah ada yang ketakutan nggak menonton. Kalau saya nonton, ngawasi, lihat. Terus kita berusaha foto, cekrek nggak kefoto. Nggak bisa kefoto. Itu sih kejadian yang mistisnya. Tapi kalau kita berbicara yang non horornya gitu Ibu. Biasanya di detik-detik terakhir sebelum dieksekusi gitu, kan Ibu sebagai tim kesehatan berarti ya? Iya. Biasanya apa sih yang mereka sampaikan gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada kan mereka udah dikasih kalau setahu saya di lapas sudah dikasih Siraman rohani. rohani. Gitu. Udah nggak ada yang minta nggak ada. Cuman kalau saya kan meriksa kalau dia mampu berdiri untuk dieksekusi karena ada beberapa waktu itu dari WNA ya yang tidak mampu berdiri sehingga dia didudukan karena sakit HIV parah itu. Jadi didudukan jadi menembaknya eksekutornya dari agak rendah gitu. Itu sih tujuannya. Ya kalau yang lain nggak ada sih kita cuman kerja baik dan pernah juga ya ditanya kok dokter jadi tim itu eksekusi itu saya kan cuman mempercepat aja kan menaruh titik tempel, mempercepat dia meninggal juga karena lebih tembak harus fokus kena titik tempel. Iya. Titik tempel yang saya taruh kan pas di jantungnya kan tidak salah taruh. Kalau bukan dokter mungkin nggak tahu jantungnya sebelah mana kan kita harus tahu. Itu aja sih dan terakhir itu 2000 berapa itu ya? 16 ya kayaknya. Udah nggak ada lagi. 2002 2016. Itu benar nggak sih Bu? Saya pernah dengar gitu ya. Jadi misalnya ada berapa orang siap untuk nembak gitu, tapi ternyata yang megang peluru tuh hanya satu aja gitu. Dan mereka nggak ada yang tahu. Memang nggak ada tahu sih. Mereka masuk, nggak langsung ngambil senjata, terus nunggu aba-aba langsung tembak. Jadi senjatanya udah disiapkan di situ dan tim penembak nggak tahu. Memang latihannya seperti itu juga. Oh latihannya kayak gitu juga? Iya latihannya juga gitu. Jadi ya mereka nggak tahu. Karena kan tim penembaknya kan bisa aja pas latihan di sini, nanti di sini, tapi pas kejadian kan tidak di situ. Jadi kan yang naruh senjata juga kan bukan mereka itunya, katimnya. Biasanya Ibu berapa lama mendampingi terpidana hukuman mati itu? Sampai benar-benar meninggal, saya tunggu setengah jam, terus saya nyatakan meninggal, saya maju lagi, terus baru kita bawa ke tempat pemulasaran. Nah disitulah kalau kita periksa, kita ambil proyektilnya, kalau misalnya dia dibawa ke luar negeri, memang kita kasih formalin ya, kita awetkan karena untuk penerbangan ya. Kalau memang di Indonesia aja biasanya kita jahit lukanya, kita tutup supaya tidak kemana-mana darahnya. Dan formalinnya pun dengan teknik kedokteran forensik ya tidak asal suntik-suntik situ, kita ada alat tersendiri lewat pembuluh darah, lewat pembuluh darah besar di leher, di paha. Kadangkala itu menimbulkan luka lah. Berapa kali dikira ada kekerasan di situ, padahal itu bekas masuknya alat atau selang formalin gitu, biar darahnya formalinnya masuk ke tubuh. Kalau suntik-suntik aja wah itu nggak bakalan bisa nanti. Iya. Ya walaupun ada juga yang nggak setuju ya dengan hukuman mati ya, tapi di sosmed sekarang justru banyak yang saya lihat gitu Bu. Koruptor tolong dong hukuman mati gitu ya. Mungkin Kayak di Cina ya. Ibu juga sering lewat gitu ya di home-nya gitu. Ya, iya.
Tapi ada satu yang saya penasaran Bu gitu ya. Gimana sih jaga kesehatan mental? Karena kan banyak sekali kasus jenazah yang berbeda-beda begitu ya, yang Ibu tanganin. Kasus yang misalnya saya sendiri. Iya, yang biasanya Ibu tanganin tuh yang tadi diceritain. Selain yang Nusa Kambangan. Saya itu apa ya, mungkin rekan-rekan tahu mas, kadang saya kumpul juga mama-mama itu, arisan, itu bagi saya itu healing juga. Kumpul maksudnya ngobrol dengan mama-mama dengan masalah masing-masing kehidupannya dan Udah lega biasanya Bu. udah lega dan sekarang lebih baik memang tidak banyak teman-teman yang toksik aja sih, itu malah mengganggu saya kan. Yang teman toksik itu contohnya kalau saya selalu tanya, kok pergi terus, kok sibuk terus, nggak inget rumah lah, itu bener nggak? Toksik nggak tuh? Toksik lah. Nah, itu kan mengganggu banget lah, jadi saya lebih baik saya hindari. Iya sih pusing Bu ya, hidup Iya. udah pusing ketemu yang toksik lagi ya. Iya. Benar. Dan sekarang sih malah banyak konsul karena medsos saya open, jadi banyak konsul-konsul masalah korban kekerasan. Harus berbuat apa, bagaimana, ya saya segera lapor, periksakan. Karena luka di tubuh itu bisa sembuh dan nanti nggak bisa dituangkan dalam surat yang kita sebut visum. Ya, visum itu yang pengganti luka-luka di pengadilan nanti itu. Itu aja sih cara saya. Dan disuruh anak saya, sehari aja ibu jangan buka medsos, healing gitu. Karena ternyata mempengaruhi ya. Nah saya tuh kadang gimana caranya bisa nolong, mikir gimana caranya gitu bisa nolong. Itu ternyata ya udah sih sekarang ya mohon maaf kalau hari Sabtu kadang saya nggak buka medsos gitu. Jadi nggak saya balas, tapi besoknya tetap saya balas gitu. Iya. Tapi saya juga penasaran sih Bu gitu. Sebagai dokter forensik kalau melihat jenazah yang baru datang, itu biasanya informasi apa sih yang bisa langsung diketahui gitu? Ya kita memang harus pastikan ini jenazah ada luka-lukanya. Luka-luka ini memang normal, abnormal, atau ada sesuatu yang menyebabkan dia meninggal sehingga kematiannya jadi tidak normal yang kita sebut patologis. Lah itu kita pastikan ke penyidik. Jangan sampai memang dia meninggal karena suatu tindakan terus dianggap dianggap kecelakaan, seolah-olah itu memang harus kita jelaskan ke penyidik kalau memang ada unsur perlakuan yang menyebabkan dia meninggal, kita sampaikan penyidik. Dan kalau perlu untuk memastikan korban ini kenapa, karena ada kasus orang meninggal diri ternyata diturunkan, terus digantungkan lagi lah, seolah-olah dia meninggal dulu baru digantung gitu Mas Fajar. Lah itu kan kita nggak tahu, kadang teman kan, wah turunin kasihan gitu lah. Ternyata penyidik mau datang dia ketakutan naikin lagi lah, kan lukanya jadi beda. Oke. Lukanya jadi beda lah, jadi kesannya diri 2 kali lah. Dokter forensik kan juga bingung kan, ini kok ada luka seperti ini gitu kan, katanya diri, didapat luka sebelum dia meninggal dunia kan, ya itu perlu sih kita ke TKP kadangkala. Oh perlu ke TKP ya Bu? Ya. Kalau kasus yang pakai tali gitu lah ya? Ya menyaksikan, atau juga kasus-kasus yang dianggap penting, kayak saya udah pernah cerita sih Banjarnegara, saya lihat loh kenapa ya kok dia nggak tahu kalau diminum dulu suatu terus meninggal, terus ternyata kan meninggalnya di hidup-hidup itu kan, tapi dibuat tak berdaya. Nah, saya perlu ke TKP, saya lihat kita ketemu minuman yang udah dikasih racun, padahal aquanya udah dibuang tuh Mas. Terus juga di tanah kita ambil kan, kita bisa cari masih ada sisa racun di tanah itu seperti itu. Ya kadangkala memang informasi kita di TKP itu juga sangat penting, apalagi kita lagi membangun juga data bank DNA untuk identifikasi para pelaku. Pernah nggak tapi Bu, kayak menangani kasus dianggap sudah meninggal atau hidup lagi gitu? Oh ya, itu yang korban ledakan mercon di Demak ya, saya pernah cerita, yang diduga 4 orang, tapi ternyata 3 orang karena yang satu sempat lari, padahal udah dinyatakan dia 4 orang.
Tapi kan kita, karena kan ledakan banyak, kita ambil semuanya. Itulah Tuhan kasih kemudahan, kita posisikan tubuh dulu. Anatomi ya, kan tadi saya ngomong kalau tulang rahang tuh yang satu, rahang atas, rahang bawah, tulang panggul, tulang dada itu kan satu-satu ya. Kalau ada dua itu kan tulang yang lah, berarti ada manusia lain kan. Lah ternyata setelah kita kumpulkan, kita identifikasi, ini 3 orang, bukan 4 orang. Lah yang 4 kemana? Diduga udah mati kan? Diduga kan ikut dari korban ini. Nah, ternyata setelah cari, dia lari kabur karena dia yang paling jauh dari ledakan itu, karena merconnya kan dia lagi ngambil, tapi ternyata dia kan yang punya rumah itu, jadi dia ketakutan. Tapi yang 3 pegawainya itu yang mati tak berbentuk itu. Oh, jadi awalnya dikira ada 4 yang meninggal. Ya. Ternyata setelah disusun jenazahnya cuma 3. 3. Satu masih hidup. Mati itu. Nah, jadi kan itu dikira meninggal, ternyata hidup lagi, masih hidup itu. Tapi ketemu tuh orang yang masih hidup. Ketemu. Akhirnya ketemu karena penyidik yakin, saya kasih keyakinan, enggak, coba seluruh body part dikumpulin. Gitu. Kepepetnya kita timbang, 4 orang meninggal, bener nggak? 1 orang kan 60 kilo kali 4, 240 kilo, bener ada nggak? Nggak ada. Berarti kan memang 3, dan ini ternyata tulang panggul ketemu semua 3. Itu kan 3 orang. Tuh. Nah, ketakutan. Besar ledakannya, Ibu? Besar, rumahnya roboh, rumahnya itu kok. Rumahnya hancur, makanya ledakan body partnya sampai atas genteng tetangganya. Besar, karena besar tuh. Mercon tuh sama kayak petasan kan, Ibu? Apa beda ya? Petasan, mesiu lah, isinya kan mesiu. Mercon itu Mesiu. petasan versi gedenya, Pak. Oh, mercon tuh petasan. Itu ada tuh. Lah ya itu kok. Kan dia lagi ngisi kan. Mengisi lah, mungkin dia ketekan gitu kan. Kebubuk gitu kan, duel gitu. Atau ada percikan api juga bisa menimbulkan itu. Aku suka lihat kok, Mas Fajar kurang main masih kecil. Saya takut tuh sama petasan, ini kembang api. Tapi pernah nggak Bu Hasri gitu ya, nemuin kasus yang secara medis nih kelihatannya sederhana gitu, tapi ternyata menyimpan kejahatan yang besar gitu? Pernah sih, saya lupa ada pernah cerita, aku tiba-tiba ingat kasus itu. Jadi masih di Polrestabes Semarang. Jadi saya diajak ke TKP itu, jenazah seorang wanita tidak dikenal dan dalam keadaan duduk, tapi bajunya udah lepas gitu semua dan busuk, dan saya itu tidak bisa mengidentifikasi karena sidik jarinya nggak bisa, giginya juga nggak ada, pembanding nggak ada, DNA waktu itu belum ada karena kan harus dibandingin nama siapa nih yang diduga, dan di sekitar itu hanya itu. Dan tapi saya lihat dari saya otopsi, yang penting saya otopsi, saya pengen cari waktu, cara, sama sebab kematiannya itu. Nah, waktunya kan ini udah sekitar 3 hari karena udah pembusukan lanjut, udah bengkak semua. Dan dari caranya ternyata saya kan kalau dijerat itu kan yang membuat dia mati kan bisa patah tulang leher sama tulang lidah. Terus saya otopsi, bener bekas jeratan udah nggak kelihatan. Tali kan, gitu? Bekas. Jadi mungkin dijerat tapi dilepas supaya kesannya dia mati sendiri gitu loh. Mati tanpa perlakuan. Lah ternyata saya buka, saya otopsi, ada bekas jeratan tapi di dalam dinding leher kan masih kelihatan. Kalau kita ditekan banget itu kan berbekas sampai ke dalam dan bisa patah tulang leher sama tulang lidah gitu kan. Itu yang pasti sebab kematiannya. Dan sampai selesai kasusnya, simpen di kamar jenazah, nggak ketemu siapa dia, motifnya apa, minimal kan harus teridentifikasi dulu Mas Fajar. Kalau teridentifikasi dia siapa kan polisi akan gampang cari, oh terakhir pergi sama siapa, kemana gitu. Ya, akhirnya kita makamkan di Bergota. Di Bergota itu di Semarang ya, pemakaman umum yang khusus orang nggak dikenal. Disitulah. Setahun setengah berikutnya itu saya dicari sama Pak Lurah daerah sana, daerah Boja. Katanya dulu Ibu Hasri yang meriksa jenazah orang hilang gadis gini-gini. Untungnya saya masih ada catatan saya. Lah, untuk mengidentifikasi pasti ternyata
si penyidik juga nemenin. Ternyata ketemu motor, ini anak ini ternyata hilang hampir 2 tahun itu, motornya ketemu, kok orangnya nggak ada lah, ternyata motornya itu dicuri. Tapi kan orangnya nggak ada nih, nggak ada yang tahu meninggal atau enggak karena si pelaku nggak mau ngomong kan. Lah cerita terus biasa kan di sana, oh dulu pernah ditemukan jenazah ini diotopsi sama dokter Hestri. Datanglah, terus akhirnya saya mau periksa DNA, tapi kan jenazahnya udah dimakamkan 1,5 tahun yang lalu, udah busuk habis toh. Tapi DNA kan bisa dengan tulang belulang lah. Gimana caranya ya? Dan saya ke makam tak dikenal juga bingung, kan banyak. Iya. Yang mana masa mau saya bongkar semua? Ciri-cirinya apa ya gitu? Saya ingatnya hanya ada pohon besar di sana 1. Ada sih 1 di sana. Terus itu sampai sore, sampai maghrib kita nunggu saya. Yeah. Bu, makamnya kemana? Kita mau gali, mau ngambil sampel DNA tulang. Aduh gitu kan. Ya akhirnya di Bergota itu kan ada musola ya di pinggir kan perkampungan dia. Perasaan saya tuh kok ada perempuan nyapa gitu kan di sebelah musola itu. Lah perempuan itu nyapa, Bu, gitu aja. Terus kok kayak dejavu, kok kayak kenal dengan bajunya yang garis-garis, pakai celananya jin. Karena kan saya hafal ya, karena kasus yang belum terungkap. Dan bajunya itu kan sobek-sobek pakai garis-garis celana jin. Terus dia jalan menjauh dari musola itu. Saya ikutin, kok itu maghrib, abis sholat maghrib ya. Jadi kan mulai remang gitu kan. Yeah. Saya ikutin, loh, kok berdiri di situ, di atas makam itu, gitu kan? Di atas makam, wah gimana istighfar aja dah. Saya sampai dalam rasa takut saya cuman semoga betul ini karena segera teridentifikasi sehingga pelakunya tidak bisa membantah lagi, gitu kan? Akhirnya dia di situ, terus ternyata teman-teman saya yang asisten lagi sholat itu nyariin saya, kok saya nggak ada. Nah mereka lihat saya sendiri di atas makam itu. Loh bu, karena nggak ada pakai handphone kan, nyenter udah mulai gelap toh. Terus, loh bu ngapain kok kesini kuburan gitu? Loh tadi tuh ada perempuan kesini pakai baju yang mirip aku otopsi dulu. Terus saya masih nyimpen foto-foto ini loh, pakai baju ini gitu. Terus ya udah digali aja. Akhirnya malam itu kita gali kuburan itu. Kita gali, kita ambil beberapa tulangnya, dan saya yakin itu aja. Jadi kayak dikasih tahu gitu ya, ini loh saya dimakamkan di sini. Aduh, udah akhirnya kita gali, kita ambil beberapa tulangnya, terus kita cocokkan dengan DNA dari keluarganya, teridentifikasi akhirnya dia. Gitu Mas Fajar. Setelah lebih dari setahun. Setahun setengah. Gitu. Itu perempuan itu maksudnya umurnya berapa, Bu? Masih muda, 20-an. Jadi dia dihabisi karena motornya mau diambil, dicuri sama teman dekatnya, pacarnya saya nggak tahu. Pokoknya mau dibawa, motornya yang diambil. Motornya dicuri sama pacarnya nggak atau tahu teman pacarnya. dekatnya. Ya, pokoknya niatnya motornya dicuri, terus dia kan ditinggal seolah-olah tidak tinggal. Jadi rumahnya tuh agak jauh dari situ, dari tempat TKP pembunuhan itu. Tapi berapa lama kemudian kan si keluarga nyari nih. Nah ternyata kok dapat motornya. Setelah berapa waktu? Ya, tapi kan si cowoknya bilangnya beli dari penada. Iya. Ternyata kan dia pelakunya. Itulah. Iya, makanya Bu, tadi kan di awal aku sempat bilang kan, memang ada penelitian antropologi yang mengatakan bahwa hantu itu seakan-akan muncul jadi pemeran utama ketika ada sebuah peristiwa kelam atau ketidakadilan yang belum usai gitu. Betul, dan bagi saya itu pikir terus, karena kan saya sampai hafal kan, saya mikir terus, kasihan gitu kan, dia belum terungkap siapa dia gitu kan, saya mikirnya gitu. Ya, jadi seakan-akan dia datang gitu, terus minta tolong lah agar kematiannya disempurnakan gitu. Iya, dan nggak mungkin kan kita bongkar makam segitu banyak. Lah kok dia, ya benar sih di dekat pohon besar itu, tapi dengan keberadaan dia menunjukkan
Ya akhirnya saya yakin itu dia gitu. Di situ udah bongkar ini aja gitu. Itu malam itu juga. Itu. Ya setelah itu ya kita pindahkan, kayak makamnya dipindahkan ke keluarganya. Ini masuk di tesis saya nih yang kayak gini-gini nih, Oh, kisah-kisah iya. kayak gini nih. Oh iya, Tesisnya. Bu, ini mungkin para RJL Satset ya, sebelum kita akhirin ya. Boleh nggak sih Bu, saya misalnya RJL ngeliput gitu, misalnya ada sebuah kasus gitu, dalam penemuan jenazahnya, terus sampai pengungkapannya itu boleh nggak sih Bu? Dulu pernah toh dari TV. Pernah ya Bu? Pernah kok. Waktu saya di Jawa Tengah. Masuk apa ya? Booster ya? Booster ya? Atau apa ya? RCTI atau apa dulu? Metro. Pernah kok. Waktu itu saya ikut kasus sampai terungkap. Boleh ya Bu ya? Boleh. Nanti kalau boleh kabarin ya Bu ya? Izin ya? Nanti izin juga. Yes, misalnya ada kasus-kasus yang kayaknya masuk ke RJL nih gitu. Boleh banget sih Bu gitu. Iya, iya. Jangan-jangan nanti tim kita dimimpin juga lagi Bu. Atau dapat petunjuk-petunjuk kayak gitu. Ya walau alam lah ya, yang penting keadilannya terlaksana. Nah, ternyata Bu Astri juga sebentar lagi mau bikin film ya Bu? Udah bikin film. Udah jadi filmnya? Mau launching. Nonton. Wah, ini kalian harus nonton nih. Judulnya apa Bu? Autopsy, Dead Body Can Talk. Oke, berarti dari semua kisah pengalaman nyata ya Bu Based on Astri ya? story. Ada 4 sih. 4 kasus saya. Pemerannya di siapa aja Bu di film itu Bu? Waktu skenario udah jadi, terus katanya mau milih pemeran. Kalau saya kan buta ya masalah film. Teman saya tuh yang jadi sutradara, jadi PH, jadi penulis. Itu menyajikan nama-nama. Dan saya kan nggak hafal sama artis Indonesia ya. Saya mikir, ya terserah kalian gitu kan. Lah ada beberapa nama. Ya mereka kan bingung ya, ibu yang milih kan, ibu kan dia memerankan ibu gitu kan. Ternyata saya pulang gitu kan, saya dimimpin ketemu cewek cantik dan saya nggak tahu siapa dia dan dia cuma senyum aja. Cuman saya kayaknya inget deh ini bintang film ini gitu kan. Tapi kenapa Siapa? dia datang dalam mimpi saya gitu kan. Lah besoknya ketemu lagi sama mereka ini tim PH atau tim, dikasih foto-foto ini, saya bilang lah ini dia, ini aja. Kenapa milih ini Bu? Karena dia datang dalam mimpiku. Ternyata Mas Ayu Anastasia gitu. Padahal awalnya nggak tahu dia bakal dikasih sama PH-nya ya? Iya, dan ternyata katanya beliau itu dikasih tawaran langsung oke gitu. Tanpa ada apa ya? Ya biasanya kan di ini dulu ya? Iya, jadi dari 4 itu yang langsung oke hanya Mas Ayu. Langsung oke gitu. Bersamaan hari yang saya bilang ya ini gitu. Gitu. Dan dia ngikutin saya otopsi juga di kamar jenazah. Otopsi sesungguhnya. Mas Ayu luar biasa. Berarti ini film otopsi pertama juga ya kalau nggak salah ya Bu ya? Di Indonesia ya? Iya. Jangan lupa guys, tanggal 3 September 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Sukses kalau gitu Bu Astri. Ya, makasih Mas Fajar. Filmnya juga Antropologi. semoga sukses, bukunya juga ditunggu undangannya. Nanti kalau misalnya ada kasus-kasus yang mungkin RJ5 bisa liput gitu ya. Ya, oke. Jelas. Itu dia guys, akhir dari episode ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut akan, tetapi kalian semua yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.